Ibu-ibu, kita sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Jam ini kami semua ibu-ibu yang ada di GBHOJ, kami berkumpul lagi di Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kekuatan, buat kesehatan, buat napas hidup terlebih yang Kau berikan bagi kami, buat perkenanan, favor Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar, Kau limpahkan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kita ibu-ibu LG, dan nona-nona Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah LG ini Tuhan, memberkati kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu boleh kami rasakan saat ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini, Engkau mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dari permulaan pertengahan pada akhirnya Tuhan mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi,
yang baik atas setiap kami ya Tuhan. Kekuatan, kemurahan, anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Bahkan kami tahu kalau kami kuat, Engkau yang terus menguatkan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus yang memberi kekuatan. Terima kasih ya Yesus, Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Silakan Bu Medi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami imani, kami percaya setiap janji firman-Mu ya dan amin. Sebab Engkau bukan manusia sehingga Engkau berdusta Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan pasti digenapi, janji-Mu pasti ditepati. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati, kami berdoa Tuhan buat pokok-pokok doa Tuhan yang sudah Tuhan disampaikan Tuhan. Yalah Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk permohonan doa Ibu Lina Mamora Tuhan, untuk Haikal, anaknya Tuhan, Haikal Tuhan, yang bekerja di pabrik Tuhan, Chandra Asri Tuhan, di mana
haikal Tuhan, termasuk minoritas Tuhan, namun kami percaya pagar perlindungan-Mu nyata Tuhan. Kalau Engkau tempatkan Tuhan haikal di sana, maka Engkau punya rencana, dan iya Tuhan, rencana yang indah, dan pasti Tuhan Engkau jaga lindungi Tuhan, bahkan Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk Tuhan dapat melakukan segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Yang berdoa juga Tuhan untuk permohonan doa Ibu Ocha Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada tanggal 4 November kemarin Tuhan, Ibu Ocha Kau tambahkan Tuhan usia Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus berkati, Tuhan urapi Tuhan, pakai Tuhan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab Tuhan, menjadi istri yang baik Tuhan, menjadi penolong buat suami Tuhan, menjadi ibu yang baik Tuhan buat Dave Tuhan, menjadi Tuhan tiang doa buat keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, dan Kau bawa Tuhan Ibu Ocha sekeluarga semakin mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Saragi Tuhan. Kau berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan, biar Ibu Saragi sekeluarga Tuhan boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau anugerahkan juga kesehatan kepada seluruh keluarga Tuhan yang ada. Tuhan anugerahkan juga Tuhan kepintaran buat anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, terima kasih buat usia yang Engkau sudah tambahkan kepada suami dari Ibu Saragi Tuhan, yang berulang tahun pada bulan Oktober lalu, tanggal 2 Oktober, 54 tahun. Biarlah Engkau Tuhan yang terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, mampukan menjadi imam yang baik buat keluarga Tuhan. Dan Tuhan Kau berdoa, kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan Kau berkenan anak dari Ibu Saragi, Ripka akan berulang tahun Tuhan pada 4 Desember. Engkau yang pelihara juga Tuhan, segala apa yang dibutuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan Yesika Tuhan. Saya percaya Tuhan sesuai janji firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau yang jaga, lindungi Tuhan, berkati Ibu Saragi sekeluarga Tuhan. Terus bawa Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saya berdoa juga Tuhan buat Ibu Tasi Tuhan, Engkau Tuhan sudah anugerahkan Tuhan pada tanggal 13 November kemarin, Tuhan boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-12 tahun. Dan percaya itu juga karena penyertaan-Mu yang sempurna. Terus berkati rumah tangga Tuhan dari Ibu Tasi, Tuhan, dan Pak Raja Tuhan, anak-anak terus berkati, dan segala pekerjaan, pelayanan terus Tuhan bawa naik Tuhan, bukan turun Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, bahkan pakai keluarga ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau tempatkan untuk pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, buat semua ibu-ibu Tuhan, Tuhan ladies gathering yang ada Tuhan di Zoom saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat 26 device Tuhan, termasuk hamba-Mu, kami percaya Tuhan, kami semua ada dalam Tuhan rencana-Mu yang indah Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu pergumulan Tuhan, walaupun mereka tidak membawakan pokok doa, tapi kami percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, Engkau yang menilik dari tempat maha tinggi, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau Allah Bapa kami yang baik, tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang jahat Tuhan. Rancangan-Mu bagi kami yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa buat janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat Tuhan kekuatan, kemampuan yang Engkau terus berikan kepada kami Tuhan di hari-hari akhir Tuhan, menjelang Tuhan akhir zaman. Kami tahu Tuhan, kami kuat karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan pokok doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita semua siapkan hati, bersama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir melawat kami malam hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk sama-sama kami mendengarkan kebenaran firman,
mengangkat tangan ya Tuhan, Engkau mengurapi Kak Nova, biar menjadi saluran berkat firman malam hari ini Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang kami dapat, dan lewat firman kami semakin bergairah, semangat, dan kita tidak takut lagi Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kami, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atau kegagalan. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu, ruang kesaksian dibuka. Silakan ibu-ibu yang mau bersaksi. Ayo ibu-ibu yang mau bersaksi. Jangan malu-malu, Bu Lena. Oke, baik ya. Salam ibu-ibu semua. Halo. Terima kasih buat Ibu Ella yang sudah memberi kesempatan kepada saya kesaksian. Sebenarnya saya lebih senang kalau orang kesaksian karena untuk menguatkan iman saya, menguatkan saya. Artinya saya tidak sendiri, tapi bersyukur saya kesempatan dikasih Bu Ella untuk memberi kesaksian. Ya, kalau mengenai kesaksian sebenarnya banyak, tapi karena saya mendapat kehormatan dari Bu Ella memberi kesaksian tiba-tiba mendadak, itu artinya tidak bisa ditolak ya. Itu saya anggap suara Tuhan. Saya sapa dulu wakil daripada gembala kita ya, Ibu Ruth, Ibu Berry. Salam Ibu Ruth.
Terima kasih. Kalau ada Bu Olga ya. Oh, enggak ada. Ya, ketepatan yang membawa firman Nova Silalahi, yang kesaksian Ibu Lena Malamukur Silalahi, sebentar lagi Desi Silalahi. Bertiga silahnya ya. Oke, terima kasih. Saya sedikit kesaksian. Kesaksian saya ini mengenai bagaimana melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika Theo dipilih menjadi wakil ketua Karang Taruna di RT saya, RT saya itu ketepatan Ibu RT-nya mantan murid saya 2004. Nah, terus itu terpilih dia dan dia bergabung dengan Karang Taruna di RT 4. Nah, sekalipun dia mantan murid saya, karena dia Ibu RT, saya tetap menghargai dia. Tidak saya anggap dia murid saya karena dia Bu RT. Nah, setelah Theo bergabung di Karang Taruna itu, ada kakak adik yang ditinggalkan orang tuanya. Pada saat itu pandemi 2020-2021 orang tuanya bubar. Karena apa? Karena keadaan ekonomi yang membuat orang tuanya bubar. Kita tidak tahu ya, kalau kita yang seperti kita ini masih yang ada iman sedikit aja tidak mau bubar begitu ya. Memang sih orangnya ya di luar agama kita. Nah, Theo ini sering nginap gitu. Saya tanya, Theo dari mana Theo? Nginap mah di mana? Di rumah Marpi. Di mana rumah Marpi? Di atas musola. Nah, emang kenapa Marpi sama Akila? Mereka ditinggal mamanya sama bapaknya mama. Mamanya entah kemana, bapaknya kemana. Lah, kok bisa begitu anak dengar? Ya itulah mama, karena ekonomi katanya. Saya tidak mau mendengarkan dari si Theo aja. Saya cari tahu ke Bu RT, saya tanya. Ya Bu Len, uang sekolahnya juga kendala di Trisola, dia swasta tapi swasta yang murah. Terus minta keringanan di sana, jangankan untuk sekolah, makan sehari-hari pun juga begitu. Oh, Theo kenapa nggak ngomong sama mama? Nah, enggak. Lalu ya saya agak takut mah katanya. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya bantu dia Tuhan atau bagaimana? Saya cari tahu juga sama orang lain, tetangga saya. Ya benar Bu Lena, uang kontrakan saja sampai hampir setahun tidak dibayar. Hilang begitu, anak ditinggal. Waduh, makin saya yakin dan saya makin berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya bantu mereka Tuhan? Sementara saya juga, sekalipun saya guru, saya juga kekurangan Tuhan. Saya juga single parent, mengurus 2 anak Tuhan. Bagaimana cukup? Nah, saya terus ada suara mengatakan, saya baca di Kolose 3 ayat 23, mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, oh iya, terus saya berpikir lagi, apa maksudnya Tuhan? Nah, terus saya dapat berikmah lagi, bukan dari kelebihan kamu memberi, tapi dari kekurangan. Oh iya, akhirnya, Theo, udah apa yang nggak ada di mana mereka tidur nak di atas sekarang? Oh iya, udah bawa beli Theo, telur, beli ini Theo. Ketika hari itu sakit itu si Marpi, saya memang sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Waktu ketika itu si Marpi sakit, saya kayak digerakkan Tuhan untuk ke sana. Dia sakit, ternyata sakitnya karena belum makan. Nah, saya naik ke atas musola itu, ya, Theo, kenapa nginep? Ayo pulang ini. Marpi sakit, Mama. Sakit apa? Sakit karena nggak makan, Mama, lambungnya. Ya udah, beli. Nak, beli. Pagi-pagi kita sama Theo membeli sarapan pagi, kita antar. Dari situ mulai sampai sekarang detik ini tetap kita bantu kedua anak tersebut. Theo nggak usah pandang siapapun dia, nggak usah pandang dari agama mana, kita bantu semampu kita. Tuhan tidak pernah memberi kekurangan. Tuhan pasti memberikan kecukupan, saya bilang. Nggak usah lihat tetangga, nak. Nggak usah. Mungkin mamanya juga di sana entah kekurangan, nak. Kita kan nggak tahu. Nggak usah lihat orang lain. Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Lakukan apa yang dari tulus hati kita, nak. Nah, akhirnya dari sampai sekarang, kalau saya beli telur sekilo, saya kasih setengah, sama saya setengah. Mama, sabun mandinya nggak ada, Mama. Ayo beli sabun mandinya. Kita pasti tidak kekurangan, nak. Yakin, percaya sama Tuhan. Saya bilang. Makanya saya, kalau dari mana-mana, saya itu sih dikirain orang, maaf ya kata kasarnya, orang rakus. Kalau dari pesta dari mana, saya bungkus, terus saya bawa ke rumah saya. Di sekitar saya, lingkungan saya ini banyak orang yang kurang makan. Jadi saya bungkus, terus saya kasih ke tetangga saya. Ini Bu. Sampai pernah satu kali orang menyelidiki saya. Dikirain saya yang makani. Terus saya kasihin ke tetangga saya. Pernah satu kali saya pesta itu di mana di Salemba itu. Nah, ada lebih saya bawa. Saya bagi-bagi semua sama tetangga saya. Karena saya tahu wajah Tuhan itu ada di mereka. Sama dengan Mother Teresa. Dia menolong orang tanpa membedakan dari mana saja, tapi dia melihat wajah Tuhan itu ada di mereka-mereka. Artinya kita menolong itu bukan dengan paksaan, tapi dari hati. Anggap aja untuk Tuhan. Saya ajari sampai hari ini, Theo dengan Michael itu kalau ada 2 nak, bagi 1 sama yang kekurangan. Jangan makan sendiri, saya bilang. Sama dengan saya juga, saya jujur, saya buka kantin juga di sekolahan. Sampai hari ini saya juga membantu mbak saya karena anaknya juga butuh biaya. Saya juga bukan berkelebihan. Kalaupun ada yang pada saat ini sama saya, itu karena yang dulu-dulu masih kecil-kecil si Theo sama Michael, saya tetap masih menabung untuk saya pakai secara ya kebutuhan. Tapi karena anak-anak sudah besar sekarang butuh biaya, saya menghemat. Artinya saya tidak mau merugikan orang lain, tidak mau mengganggu orang lain. Sama dengan adik saya mengatakan, Kak Leni ini sudah berkekurangan juga masih menolong orang. Dia aja kurang, katanya gitu. Saya diam aja, saya hanya datang di kamar berdoa menangis sama Tuhan. Itu aja. Saya prinsipnya apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai hari ini juga anak yang 2 tadi yang ditinggalkan orang tuanya itu namanya Marti dan Kayla, tetap kita bantu, tidak soal banyaknya tapi soal perhatiannya. Makanya di lingkungan saya itu mereka segan melihat saya, bukan karena banyaknya uang saya, bukan karena saya juga jarang bicara, lebih baik saya banyak bekerja, sedikit bicara. Itu prinsip saya. Dan dimanapun kita berada, tetap ada masalah. Masalah, persoalan, tantangan itu biasa. Karena itu adalah makanan sehari-hari dalam hidup kita. Kalau tidak ada masalah, persoalan, dan tantangan, berarti kita sudah kebalik papan. Artinya alias mati. Ya kan? Nah, itu. Jadi artinya di sini, itulah kesaksian saya, bagaimana saya melakukan dari kekurangan saya, bukan kelebihan saya. Sampai detik ini, sampai saat ini saya perbuat itu. Kalaupun saya senyum itu di depan manusia, tapi hati saya kalau ada masalah menjerit sama Tuhan. Makanya saya senang kalau kesaksian siapapun itu, kayak Bu Olga pernah kesaksian, saya ingat begitu, saya semakin dikuatkan, kayak Ito Maruliar itu pernah kesaksian, saya makin dikuatkan, siapapun, Ibu Saragi, siapapun yang kesaksian itu menguatkan saya, karena saya sendiri dalam mendidik anak itu 2. Saya berserah sama Tuhan. Karena kalau kita lihat ya, kata orang di tahun 2023 tahun gelap. Kalau menurut iman saya, setitik terang akan muncul. Dan orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah kekurangan. Yakin di tahun 2023 setitik terang akan muncul. Kita tidak tahu setitik terang akan muncul itu rahasia Tuhan. Kalau menurut iman rohani saya, setitik terang akan muncul. Nah itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Mama Ella.
Tuhan Yesus Terima memberkati kasih. semuanya. Salam Bu Olga, maaf Bu Olga belum menyapa Bu Olga tadi. Terima kasih Bu Lena. Waduh, kesaksiannya luar biasa ya. Amin. Terima Melakukan kasih. firman Tuhan benar-benar. Ya kita berdoa semua biar kita semua Tuhan taruh hati untuk kita diberkati untuk memberkati. Ya. Jadi ibu-ibu, kesaksian Bu Lena ini sungguh luar biasa. Inilah waktunya kita menabur. Sekarang memang saatnya kita harus menabur supaya kita menuai. Gitu ya ibu-ibu. Mungkin cukup sekian karena waktunya memang udah pas. Kita serahkan buat Pastor Nova Silalahi. Silakan. Shalom semua. Oke, terima kasih Mama Ella, Ibu, Bu Olga, sama semua ibu, kakak, adik yang ada di Zoom. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Malam ini saya mau bagiin sesuatu yang saya sudah alami, bukan pasti di sini ada ibu, kakak, adik yang mungkin udah duluan. Jadi kalau udah melakukan duluan berarti ini semacam refresh lah ya atau peneguhan gitu ya. Kalau yang belum bisa belajar. Sama seperti mungkin di sini nggak bermaksud menggurui, tapi mungkin saya ambil contoh kayak Bu Lucy, Bu Rima, Bu Desi ya. Saya ambil contoh dari core saya aja ya. Mereka sudah punya anak. Nah, kalau suatu hari Tuhan percayakan saya punya anak, saya akan bertanya sama mereka, bagaimana cara misalnya kehamilan yang sehat, bagaimana merawat anak yang sehat, supaya anaknya lincah, saya akan tanya sama mereka. Nah, formatnya sama, jadi yang saya bagiin ini adalah sesuatu yang saya sudah alami duluan mungkin, atau mungkin juga saya bisa belajar dari yang udah lebih dulu lagi, gitu ya. Waktu dikasih kesempatan untuk bagiin sesi yang malam ini, judulnya bikin ini juga ya, bikin deg-degan gitu ya. Mempersiapkan tahun 2003 gitu ya, yang kata orang lebih banyak masa beritanya 2023 tuh sulit gitu ya. Saya aja belum 2023 gitu ya, belum nyampe ke sana. Jadi gimana ke sananya belum tahu juga nanti di sebelah sana ya. Tapi kalau kita semua ingat ada firman Tuhan yang bilang bahwa hari-hari itu semakin jahat ya, hari-hari itu semakin jahat, terus pergunakan waktu yang ada, itu Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau hari ini teman-teman semua, ibu, kakak, adik dengar satu yang negatif, berita yang menakutkan, berita yang bikin gugup, berita yang bikin segala sesuatu nggak pasti, nggak usah kaget, firman Tuhan udah bilang itu gitu ya. Jadi setiap dengar sesuatu ingat firman Tuhan. Yang kedua, seperti apa sih persiapannya saya sebelum masuk ke sana? Saya mau ajak teman-teman semua berpikir dari yang umum gini. Waktu saya misalnya saya ngomong misalnya saya lagi ngomongin sesuatu yang jelek tentang seseorang. Saya ngobrolin itu misalnya ke Bu Lucy, gitu ya. Menurut teman-teman, waktu saya bagiin sesuatu yang jelek tentang orang lain, dan saya cerita ke Bu Lucy, harapan saya, Bu Lucy akan percaya omongan saya terus ngikutin saya benci orang itu, atau yang kedua, harapan saya, Bu Lucy berbeda pendapat dengan saya. Coba, yang bilang nomor 1, angkat tangan. Oke, yang bilang nomor 2, berharap Bu Lucy berperilaku berbeda. Nggak angkat tangan, bingung. Atau suara saya nggak kedengeran, mulai takut saya, internetnya jelek. Yang senyum-senyum kayaknya demen bikin saya bingung. Antara denger nggak denger. Ya. Jadi kalau di dunia marketplace, seringkali kami membuat berita, misalnya gini, membuat satu berita yang
berita yang negatif itu supaya berita itu supaya menimbulkan dampak gitu ya. Nah, itu harapan si pembuat berita. Misalnya bilangnya bahwa tahun 2023 itu tahun yang menakutkan. Wah, susah. Nah, kalau orang bisnis bikin berita kayak gitu, ibu, kakak, adik, tujuannya adalah supaya orang yang dengar berita itu melakukan sesuatu sehingga itu menguntungkan saya, si pembuat berita. Contoh, saya bilang misalnya tahun 2023 harga gas akan 400.000 satu tabung gas. Sekarang udah 200.000 ya. Harapan saya adalah ketika saya keluarkan berita itu, semua ibu-ibu yang ada di GBHOJ yang pakai gas, cepat-cepat nyetok gas tabung ya. Ya kan? Kan saya pengusaha. Ketika saya bilang tahun 2023 nanti harga gas itu 400.000. Wah, mumpung sekarang nih, 2 bulan lagi udah 2023, sekarang aja udah 200.000. Pasti yang punya tabung 2 atau yang belum punya tabung berharap cepat-cepat beli tabung gasnya banyak gitu. Nah, itu menguntungkan saya ketika semua ibu-ibu yang di HOJ itu beli gas. Gitu. Nah, demikian juga ketika hari-hari ini kita dengar berita yang di masa-masa ini bilangnya resesi. Nah, sebelum ke resesi, si pembuat berita, saya izin share screen ya. Oh, Ocha boleh jadiin saya host yang di Nova Silala yang satunya? Co-host boleh? Aku ada pakai 2 device. Oke. Sip. Saya share screen ya. Oke. Bentar ya. Screen broadcast. Oke. Nah, saya mau bagiin sebelum yang lebih jauh, ini tentang apa sih arti resesi sebetulnya yang sering didengar. Mungkin di sini ada kakak, ibu, atau adik yang tahu apa itu arti resesi. Ini diem semua, mulai takut nih saya. Ada yang tahu arti resesi? Takut sama Pak Guru yang di sebelah. Oh, Pak Guru lagi di bawah. Oke. Nah, resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan bangkrut. Itu satu, kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian itu bicara satu bangsa. Nah, kalau bicara satu bangsa itu sesuatu yang besar ya, teman-teman. Nah, ketika kita takut tentang resesi, sebetulnya kita sedang mengadopsi satu ketakutan dari bangsa ke dalam kehidupan kita yang skalanya lebih kecil. Nah, kira-kira sesuatu yang besar kalau kita yang kecil, kita kan lingkup hidupnya tantangan hidupnya enggak segede sebuah bangsa kan ya. Paling lingkup hidup kita adalah lingkup hidup berkeluarga. Segede-gedenya keluarga kita paling mungkin satu keluarga 4 orang atau 6 orang atau mungkin 10 orang gitu ya. Nah, yang saya mau bagiin adalah sesuatu yang besar itu kalau kita tidak mengerti terus kita adopsi, terus bikin kita takut. Nah, kira-kira udah takut, kita nggak ngerti lagi apa yang kita takutkan. Itu akan nggak baik sebetulnya dengan kita. Saya mau ajak berpikir teman-teman semua untuk secara logis gitu ya. Pertama,
kita nggak ngerti apa itu arti resesi. Terus waktu ada bilang resesi, wah kita takut. Wah harga-harga mahal. Wah harga-harga nanti naik. Wah susah nih cari kerja. Itu betul seperti yang tadi Efesus 5 ayat 10 sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari makin jahat. Ya, udah pasti makin sulit. Tapi ketika bicara resesi, sebetulnya itu bicara satu bangsa. Kalau teman-teman di sini semua belum ada yang punya perusahaan, nggak usah takut sebetulnya dengan resesi. Ya nggak sih? Ya. Wah, dolar harganya naik. Saya suka nyeletuk sama teman saya tuh. Wah, Nov, dolar harganya naik. Kalau denger kayak gitu, mulai takut gitu kan. Wah, kalau dolar naik semuanya harganya naik. Terus aku tanya, kamu punya dolar berapa sehingga takut? Kadang-kala kita nggak punya dolar, tapi kita takut dengan resesi gitu ya. Wah, bunga bank naik gitu ya. Wah, KPR sekarang, kalau ngajuin KPR sekarang tuh pasti bunganya tinggi. Terus saya tanya ke teman saya, emang kamu lagi ngajuin apa KPR? Enggak sih, Nov, tapi jadi takut nih. Lah, baru dengar berita-berita kayak gitu, jadi takut gitu ya. Jadi menurut saya seringkali sesuatu yang tidak ada dasarnya, bahkan kita nggak ngerti loh arti resesi, kita ikut-ikutan jadi latah, jadi takut gitu. Wah, Ladies Gathering GBHOJ nggak boleh begitu. Ladies Gathering GBHOJ harus berpikirnya adalah berpikir dengan paradigma yang baru. Paradigma yang baru itu bicara sesuatu yang jadi fakta, jadi data, kita baca, kita olah, itu yang membuat kita menyimpulkan sesuatu. Terus mungkin ini juga masukan buat yang doa syafaat. Indonesia bebas dari resesi. Kalau kita baca ya, ngikutin berita, terus kita baca beberapa review ya, nggak usah baca koran online lah ya, ngikutin di IG gitu ya, ada CNBC online, itu salah satu kantor berita yang cukup terpercaya. Indonesia itu growth-nya bagus. Hari ini pidato Presiden Joe Biden di Amerika, Indonesia itu termasuk dari 1 dari 5 negara yang pertumbuhan ekonominya positif. Bangga jadi Indonesia. Dahsyat ya Tuhan Yesus dahsyat buat Indonesia. Saya percaya ini kuasa doa anak-anak Tuhan selama ini yang berdoa buat Indonesia. Kita doain Indonesia bertahun-tahun ya. Dan saya bilang, Tuhan, saya bersyukur GBHOJ itu ambil bagian loh. Secara roh kita selalu doain negeri kita, doain bangsa kita, doain pemimpin-pemimpin kita. Kita punya pemimpin dan tim yang itu benar-benar bekerja dengan presisi. Apa sih Kak artinya kalau Indonesia growth-nya positif? Artinya kalau di Amerika sekarang sudah ada pemecatan PHK dari perusahaan-perusahaan besar itu secara besar-besaran, mungkin beritanya udah sering dengar ya, yang hari ini baru Gojek Tokopedia itu melay-off 1.300 orang hari ini. Ya. Itu perusahaan lokal Indonesia yang udah jadi unicorn ya, yang udah jadi perusahaan besar, baru sekarang terasa. Tapi kalau teman-teman ngelihat Amerika atau Eropa, dari 6 bulan, 8 bulan kemarin, mereka itu sudah banyak memecat banyak orang. Nah, kenapa Indonesia baru terasanya sekarang? Dan ini juga terasanya nggak langsung semua, teman-teman. Sebuah kebangkrutan dalam perusahaan pasti itu banyak faktornya. Jadi bukan berarti hanya karena kondisi ekonomi, bukan. Tapi bisa saja karena di sebuah perusahaan itu ada namanya arus kas ya. Sama kayak kita di rumah nih, ibu-ibu yang mengelola keuangan. Ada uang masuk, ada uang keluar. Bayangkan ibu adalah sebuah perusahaan. Ketika ibu pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, ya kolaps lah ya. Marah-marah lah gitu ya, minta tambahan naik uang belanja toh, gitu ya. Seperti itulah sebuah perusahaan. Ketika pengeluarannya lebih banyak dibanding pemasukannya, hal yang akhirnya mereka coba lihat bisa dikurangi adalah jumlah orang. Nah, Indonesia baru sekarang terasa. Tapi kalau perusahaan di luar itu udah dari 8 bulan lalu udah banyak layoff gitu. Nah, ini kenapa? Karena ada masa yang baik kemarin di kondisi ekonomi kita tuh bagus. Dan saya mengajak kita berdoa gitu ya ke depan bahwa Indonesia makin kuat bahkan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya teringat adalah Pentakosta ketiga itu kan dari timur ke barat kembali ke Yerusalem ya. Saya melihat
kalimat itu adalah di marketplace itu bicara Indonesia yang jadi advisor, Indonesia yang jadi memberi saran gitu buat bangsa-bangsa lain. Nah, itu arti yang resesi sama sebuah bangsa. Nah, kalau dikaitkan ke kita, kayak gimana sih persiapannya di 2023 kalau misalnya kondisi ini terus berjalan? Waktu saya nyiapin ini, saya baru dikasih tahu kemarin gitu ya. Saya coba baca-baca, terus baca renungan, terus saya dengar beberapa, saya suka nonton beberapa video YouTube dari orang-orang yang mereka punya pengajaran bagus ya di marketplace. Mungkin semuanya tahu di sini ya produk tolak angin ya. Semua minum tolak angin ya. Kalau iklannya bilang orang pintar minum tolak angin. Yang belum minum tolak angin harus beli tolak angin abis ini ya. Nah, ownernya itu namanya Pak Irwan Hidayat. Beliau ini orang yang udah sepuh lah ya. Tapi orang kalau dibilang orang deso, humble banget, baik banget. Kalau suatu hari Tuhan izinkan jalan-jalan ke Jogja atau ke Semarang, di sana ada Hotel Tentrem namanya ya. Hotel Tentrem itu satu hotel yang cukup bagus, tapi brand lokal. Nah, beliau bilang gini, jadi di interview nih terkait 2023. Jadi beliau bangun hotel itu besar banget, bintang 5 dan mahal gitu ya, mahal di Jogja atau di Semarang. 13 Maret 2020 dia meresmikan hotel itu. Itu pas tanggal tanggal pandemi ya, PPKM. Nah, waktu itu dia ditanya, "Loh kok ketika masa yang sulit orang-orang pengusaha tuh banyak ikat pinggang, kok kamu malah mengumumkan pembukaan hotel baru?" Apalagi teman-teman pasti ingat semua ya, waktu masa pandemi ini sektor yang paling banyak PHK itu pasti di restoran, di hotel, itu banyak banget ya, karena nggak ada orang yang mau keluar gitu ya. Terus dia bilang gini, "Ya saya bingung juga sebetulnya," katanya. "Saya sih nggak belajar manajemen atau apa," katanya. "Saya pengusaha biasa, orangnya sangat humble tapi kaya banget gitu ya. Hotelnya udah dibangun," kata dia. "Hotelnya udah jadi, terus karyawannya udah ada. Kalau saya nggak buka, gimana nih nasib karyawan ini?" Nah, seperti tadi kesaksian Ibu Lena, ketika kita mulai berpikir tentang orang lain, ketika kita mulai berpikir gimana orang itu hidupnya ya, makannya, apanya ya, saat itu sebetulnya Tuhan kasih kemampuan kita untuk ketemu solusi demi solusi. Jadi Bapak bilang, waktu dia buka bulan Maret, April, Mei, dia kosong, nol. Pengusaha nggak ada untungnya dia. Tapi setelah itu mulai masuk bulan Juni 2020 sampai hari ini, dibilang dia udah untung. Hotelnya itu nggak kaleng-kaleng gitu ya, nggak ecek-ecek, hotelnya itu bintang 5. Kalau nanti lihat di YouTube, wow, itu hotel yang mewah banget gitu ya. Dan dia udah balik untung. Biasanya orang bisnis itu minimal 5-10 tahun baru balik modal. Tapi dia dalam waktu krisis 2 tahun, dia balik modal loh teman-teman. Jadi dia bilang gini, saya mikirin karyawan, dia bilang gini, jadi di tahun 2003 dengan kondisi yang sekarang, kalau buat kita yang di skala kecil, tadi kan bilangnya negara gitu ya, skala kecil, apa sih dampaknya buat saya? Saya mau ngajak teman-teman semua adalah di 2023 berdasarkan saran dari Pak Irwan Hidayat ini ya. Yang pertama, itu adalah dia bagian gini, di mana ada air, tidak ada kemiskinan. Saya jadi keinget Mazmur 1 ayat 3 ya. Ia ditanam di tepi aliran air, ya kan? Terus tumbuh, terus berbuah bahkan. Nah, air di sini bicara sebetulnya waktu dia bagiin sih dia nggak bilang ayat ya, karena dia bagiin di marketplace. Saya diingetin ayat. Ada juga di Yohanes disampaikan bahwa Tuhan Yesus pernah ngomong ya, "Akulah air kehidupan" ya. Tahun 2023 pertama adalah kita banyak dekat sama Tuhan yang jadi sumber. Dia Aba. Aba itu kan katanya artinya sumber ya. Dia sumber ketenangan, teman-teman. Dia sumber berkat. Dia sumber kekuatan. Dia juga sumber kasih sayang. Jadi banyak-banyak dekat sama Tuhan. Terusin yang rajin baca daily devotional. Terusin yang rajin berkomunitas. Terusin yang rajin ibadah. Dan itu akan jadi teladan hidup kita buat orang di sekeliling kita dan anak-anak kita, keluarga besar kita. Yang kedua, itu jangan overthinking. Jangan mikir terlalu besar, maksudnya gini,
Ya seperti contoh tadi, jangan terlalu khawatir untuk hal-hal yang kita nggak ngerti. Walaupun kalaupun kita ngerti, kita tetap nggak boleh khawatir ya. Kan Tuhan bilang ya di Filipi, jangan kamu khawatir. Jangan overthinking, pakai paradigma yang baru. Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu Rasul Paulus bilang. Pikirin yang baik-baik. Buat apa mikirin dolar kalau nggak punya dolar? Buat apa mikirin KPR kalau nggak punya KPR? Buat apa mikirin harga-harga naik kalau hari ini kita lagi nggak pengen makan daging? Buat apa mikirin harga daging? Buat apa ngomongin kalau hari ini lagi nggak masak rendang gitu ya? Aduh, ini harga daging mahal, hari ini mau masak apa? Masak ikan. Nah, nggak relevan itu. Orang mau masak ikan tapi khawatir harga daging, nggak relevan ya. Gitu ya. Jadi jangan pikirkan sesuatu yang nggak ada konteksnya. Itu nambahin bebannya ibu-ibu. Kehidupan kita mirip-mirip ya. Ibu-ibu di mana-mana pasti pekerjaannya banyak kan ya. Ngurusin rumah dari pagi sampai malam gitu ya. Suami, anak-anak, pekerjaan, pelayanan gitu ya. Udah jangan ditambahin pikiran-pikiran yang kita nggak ngerti, yang akhirnya waktu kita ngomong, kita malah bikin teman-teman kita juga jadi khawatir gitu ya. Wah, tahun 2023 gelap, kata Pak Jokowi gelap. Pernah nanya nggak sama Pak Jokowi? Maksudnya Pak Jokowi itu gelap karena nggak ada lampu atau gelap secara apa gitu? Jadi jangan ketika baca satu pesan atau dengar satu berita, kita langsung melahap itu bulat-bulat. Jangan. Ladies gathering GBHOJ nggak boleh begitu. Kita gampang diombang-ambingin kalau hal-hal yang kayak gitu. Ketika kita dengar sesuatu, kita baca sesuatu, mulai cari tahu teman-teman. Jangan percaya cepat-cepat. Kalau percaya cepat-cepat itu bikin kita khawatir, habis khawatir nanti pening, habis pening nanti vertigo, habis vertigo nanti mahnya naik, habis itu langsung sakit. Kalau sakit nanti harus beli obat loh ke apotek, nambahin duit keluar itu. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang berlebihan ya. Nah, yang ketiga dia bilang itu berani. Jadi 2023 teman-teman di sini mau nggak mau, suka nggak suka, kalau Tuhan kasih umur panjang pasti masuk 2023. Mau seserem apapun itu, ya kan? Tapi kalau tadi teman-teman ingat yang di nomor 1, dekat sama air, dekat sama sumber hidup, kita nggak perlu takut apapun. Saya aja pernah takut loh masuk tahun 2022. Ya, waktu tahun 2022 suami saya stroke, saya sempat takut loh. Tapi Tuhan luar biasa loh, hari ini 18 November 2022. Tuhan izinkan kami sampai di hari ini. Dengan kondisi suami saya yang terus berprogres ya, belum normal kayak kita semua. Tapi saya mau katakan, kita kuat karena Tuhan. Dan kita makin kuat ketika kita isi pikiran kita dengan segala yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang patut dipuji, dan sedap didengar. Pikirkan semua itu. Ya, artinya di sini berani. Seringkali juga kita harus berani ngambil satu perubahan. Saya mau saksiin ya, di Core Condet, saya kagum dan saya bersyukur buat pekerjaan Tuhan buat teman-teman di Core Condet. Jadi Core Condet ini ada beberapa ibu-ibu, justru di masa pandemi mereka jadi kreatif. Saya punya satu rekan gitu ya, justru waktu masa pandemi karena dia nggak banyak kerjaan keluar, jadinya dia pinter gitu ya, bikin banyak video TikTok. Dia punya usaha TikTok, punya usaha yang dia promosin lewat TikTok, gitu ya. Ada yang usaha salon, ada juga yang jualan pakaian. Laris loh ibu-ibu, laris loh. Saya aja sampai hari ini nggak belajar TikTok gitu ya, tapi mereka cerita gitu ya. Terus ada satu ibu yang dia suka senam gitu ya, dia jadi bikin video YouTube. Dan itu di like sama orang, bahkan ada yang dari Korea, dari luar negeri suka videonya itu. Wow, saya bilang, wah Tuhan engkau luar biasa sekali ya. Saya ngelihat itu tadi, ketika kita diisi dengan hal yang baik, Tuhan juga kasih hikmat, dan terus berkomunitas itu juga bikin kita saling ngejagain ya. Bikin kita idenya selalu ada, dan pikiran kita juga selalu diisi yang baik. Itu dilakukan waktu masa-masa pandemi loh, yang orang bilang masa-masa itu masa-masa sulit. Nah, 3 hal itu yang saya mau ajak kita semua di tahun 2003. Ayo kita jangan overthinking, berani. Oh iya, sama yang terakhir, jangan berhutang. Jangan berhutang itu artinya itu artinya kita semua kelola uang yang ada. Karena
bukan resesinya sebetulnya, ibu-ibu pasti udah setuju di sini semua ya kalau harga-harga naik ya. Ya kan, semua harga-harga naik. Jadi bukan karena resesi juga. Emang harga-harga naik otomatis kira-kira di sini kenaikan bahan baku naiknya 20%, 30%. Ada nggak gaji suami kita yang naiknya sampai segitu? Nggak ada. Saya di marketplace nggak mungkin bisa naik gaji sampai 20% karena inflasi kita sekitar 5-7%. Nah, kalau gaji nggak naik, pengeluaran jangan naik, ibu-ibu. Kalau nggak butuh, jangan beli. Ih, lucu. Kalau lucu berarti belum perlu, jangan beli. Aduh, bagus deh. Baru aduh, belum butuh, jangan dibeli. Aduh, saya butuh banget. Butuh sekarang apa bisa ditunda? Kalau bisa ditunda, jangan dibeli. Ya, ibu-ibu, saya sangat memotivasi ini karena kita yang megang duit nih di rumah. Ya, jangan pula karena kita yang megang duit jadi jebol gitu ya, jadi bablas gitu ya. Saya punya teman kalau beli sepatu selalu diumpetin di kantor gitu, nggak berani dibawa pulang gitu ya. Teman-teman saya tuh di kantor. Jangan dibeli karena ke depan uang sekolah juga udah naik, semuanya naik. Kita nggak pernah tahu gimana ke depan. Ya karena apa tadi? Kenapa kita harus kelola waktu dengan baik? Itu bicara juga kelola uang dengan baik. Hari-hari nggak makin baik. Gaji suami kita belum tentu naik. Jadi kelola uang yang ada. Kalau dibilang orang pelit nggak apa-apa. Karena besok waktu kita susah, belum tentu juga ada yang nolongin. Jadi mulailah kuat dengan apa yang Tuhan kasih dalam kita. Jadi dikelola uangnya. Ya, mulai diinvestasiin dikit-dikit. Kalau punya aplikasi Gojek, jangan cuma GoFood sama Gojek. Di situ ada Go investasi. Ya, di situ bisa beli yang murah-murah akhirnya profit. Kalau pakai OVO jangan cuma buat bayar parkiran sama yang lain. Di situ juga ada investasi. Kalau pakai Dana jangan cuma transfer aja. Dana itu ibu kalau punya uang berkat lebih hari ini dibanding ikut arisan di HOJ yang harus segera selesai ya pakai uang itu untuk beli cicil emas di Dana ya 1 gram ini harganya lagi turun loh emas itu ya. Jadi kalau bisa punya uang 100.000 tiap minggu, 1 bulan 400.000, berarti itu bisa pakai investasi yang di Dana. Ya, kenapa nggak boleh yang arisan? Ibu-ibu lagi pinjam uang orang, bayar 300.000, terus dapat 3 juta lagi pinjam uang orang 2,7 yang harus dibalikin. Beda konsepnya dengan investasi. Investasi, ibu-ibu taruh uang 300.000, akhir bulan ada bunga, ada pajak. Tidak perlu balikan, tidak perlu kembalikan ke bank. Konsepnya beda ya, jadi udah ngerti. Saya mau ngajak ibu-ibu, teman-teman semua di sini supaya maju. Kita bisa diberkati kalau kita menyiapkan wadah. Kalau kita nggak punya wadah, mau ditaruh di mana berkatnya? Kita bisa dipercaya untuk diberkati kalau kita setia mengelola yang sedikit, Tuhan kasih lebih banyak. Kita nggak setia yang sedikit, nggak jelas ngatur yang sedikit, Tuhan juga akan tunggu kita sampai siap untuk terima yang besar. Jadi itu yang saya rindu banget bagiin di 2023 karena tiap tahun pasti ada tantangannya masing-masing. Yang pertama tadi jangan overthinking ya, paradigma yang baru. Terus yang pertama tadi dekat sama Tuhan gitu ya, dekat sama air. Yang kedua jangan overthinking, pelihara hidup yang penuh pikiran yang baik ya, seperti Mazmur 1 ayat 3. Yang ketiga itu berani. Di sini juga berani untuk tidak berhutang. Itu yang saya digerakkan untuk bagikan. Saya berharap bisa jadi berkat. Mungkin ada yang mau tanya atau mau kasih feedback, silakan. Bisa juga sih nggak setuju gitu ya. Ada pernah dengar yang lebih terbaru, silakan aja. Terima kasih. Ayo, yang mau bertanya sama Pastor Nova, silakan. Halo. Kalau diem nggak setuju semua nih kayaknya.
Shalom, Oh, ada yang mau bertanya, Bu Sinta. Silakan, Bu. Terima kasih untuk firman-Nya, Bu Nova, luar biasa, sangat menguatkan dan mengingatkan saya khususnya secara pribadi. Oh iya ya, maksudnya gitu ya. Sebenarnya kita kadang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi sama kita, mengkhawatirkan apa yang ada di depan yang belum kita alami, dan mengkhawatirkan apa yang apa ya, belum kita alami gitu. Pikirannya sudah melalang buana gitu, apalagi wanita itu kan nggak tahu ya ininya lebar gitu si pikiran itu tuh overthinkingnya itu tuh the max kadang-kadang. Tapi tadi dari firmannya dari Bu Nova itu memang benar gitu. Memang saya sangat setuju dan sangat terberkati dan sangat apa ya tersentil gitu untuk mengambil segala keputusan yang apa namanya yang seperti Bu Nova bilang tadi gitu. Memang kita harus terlalu dekat gitu. Sebenarnya memang banyak sih 2023, tapi dalam hati kecil saya gitu, ngapain sih mesti takut gitu? Toh dari kemarin juga hal yang sama kita alami. Nyatanya sampai saat ini kita sampai sini gitu. Tapi kan kadang kalau perpikiran yang menakutkan itu terus kita dengar, terus kita apa kan si ketakutan itu kan apa ya? Secara nggak sadar itu juga muncul gitu. Makanya kita jadi overthinking gitu. Terus Tuhan juga boleh izinkan saat kita bangkit dalam keadaan krisis tuh Tuhan kasih terobosan, kasih apapun itu, ya Tuhan juga dengan gampang gitu kalau mau ngasih gitu. Tapi kalau Tuhan bilang nanti dulu seperti Bu Nova bilang kita harus siap wadahnya, kita juga harus apa namanya siap dengan mempersiapkan si wadah itu supaya si berkat itu dapat kita terima. Dan kami mengucap syukur tadi sebenarnya ya tadi sore itu saya itu kan ada teman saya itu lagi butuh uang gitu dan dia mau jual oven di iklan sih nggak nawarin ke saya terus saya tuh nanya berapa gitu segini gitu saya tawar nggak dikasih ya udah terus saya balaskan terus saya dengar Bu Nova kamu butuhnya buat kapan sekarang apa bisa nanti jadi oh iya kayaknya saya belum butuh deh tuh jadi saya urungkan untuk tidak beli oven itu. Terus yang kedua seperti apa kayak Pak Irwan tadi yang Bu Nova cerita, Gultatan gimana ini apa karyawan saya gitu ya. Saya juga pernah berpikir gitu. Kadang takut juga ini pikiran saya nggak mau capek atau saya memang mikirin mbak saya ya. Kadang kan saat krisis datang gitu tuh kan misalnya udahlah saya mau berhentiin mbak saya aja saya juga bisa kok ngelakuin semua kadang kan pikirin gitu tapi dalam hati kecil nanti kalau mbaknya saya berhentiin dia bantuin suami maksudnya udah 3 tahun ikut saya terus dia otomatis kan di situ dia ada bagian untuk membantu suami dalam kontrakan lah mengurus sekolah anaknya sedangkan anaknya sekarang udah mau mulai sekolah gitu kan berpikir nanti kalau tak berhentiin mbaknya gimana, istilahnya seperti itu. Tapi ini juga, maksudnya, tapi kalau untuk bayar mbaknya, nanti saya gimana? Tapi balik lagi juga, tapi bisa juga, saya sampai saat ini juga mempertahankan mbaknya juga tetap bisa, seperti itu. Jadi, ya itu tadi kekhawatiran yang belum tentu kita alami, tapi dari yang apa ya, kita jadi berani untuk kayak misalnya Pak Irwan tadi krisis kenapa malah buka hotel gitu itu membangun juga kata-katanya maksudnya kalau pertama mikirin orang lain yang kedua jadi istilahnya dia tetap diberkati gitu sampai saat ini pun dia udah untung gitu itu yang saya pegang juga kalau misalnya memberkati itu tuh Tuhan juga pasti nggak ngelupain juga gitu yang penting motivasinya memang benar gitu terima kasih sekali Bu Nova mengingatkan untuk tidak takut untuk terus berani dan yang terpenting untuk selalu dekat sama Tuhan dan mempertimbangkan apa yang penting dan yang nggak penting. Betul. Terima Amin. kasih Tuhan berkati.
Makasih Bu. Jadi nggak beli oven deh ya. Iya. Oh ya, sama ini juga. Jangan beli banyak baju ya ibu-ibu. Coba dibuka lemarinya. Dari semua tumpukan itu berapa banyak yang dipakai 100% ya. Paling cuma 30% sama saya juga gitu. Jadi saya sudah stop nggak mau beli baju ya gitu. Itu juga. Makasih Bu Sinta buat sharingnya. Mungkin ada lagi, silakan. Ada Manov. Silakan mau Kang. Ya, puji Tuhan, dangke buat waktunya. Manov, mau nanya nih. Tadi Manov udah jelasin tentang resesi ya, kita semua udah ngerti. Nah sekarang pertanyaan saya, apa bedanya resesi dengan paceklik? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Yang pasti sih tulisannya beda. Kalau pacek itu Kalau dari saya sih sama sih, cuman Silakan. tulisannya aja yang beda. Tapi sebenarnya sama juga, sama artinya. Mungkin dari saya itu. Tapi Bu Sri ada menyebutin sesuatu, Bu Sri? ya, kalau paceklik itu seperti gagal panen dari sayuran, dari padi itu paceklik itu susah gitu. Sebenarnya kalau kita cerita masalah ekonomi nih ya, resesi ekonomi. Sebenarnya kita dulu pernah ngalami kalau Ya. ibu-ibu dulu ya, 98. Ya. Krismon sampai Ya. ada ikan krismon itu. Ingat nggak tahun berapa itu? Itu bisa kita laluin kok. Iya kan? 28. Ya, itu pernah dialamin kan? Iya. Kita enjoy aja kita laluin. Ini udah bergempor, nakut-nakutin. Terus saya pikir, saya udah pernah ngalamin kok. Berlalu aja, berserah, berlalu. Jadi jangan jadi momok kehidupan kita, santai aja. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Sri. Betul, ingat ya tadi setiap berita yang kita dengar pasti ada maksud dari si pembuat berita. Ya. Jadi kalau dengar berita atau baca, pikirkan nih maksudnya apa. Dia mau saya berbuat apa. Jadi itu. Makasih Bu Sri. Maukah udah dijawab tuh, beda kata Maela. Ya, bedanya memang itu kalau resesi itu bicara sebetulnya istilah satu bangsa. Jadi kalau dibilang Ibu Ruth resesi, enggak, Kak. Bahasanya terlalu ketinggian. Itu resesi itu kalimat untuk bangsa. Jadi resesi itu adalah satu kondisi ekonomi yang mampu membuat bangsa itu atau perusahaan itu bangkrut. Otomatis orangnya banyak. Kalau paceklik, yaitu paceklik sama sebetulnya gagal panen ya. Itu lebih spesifik. Gagal panen ya ujungnya nggak ada untung kan ya. Gitu. Makasih Maela, Bu Sri. Oke, makasih Manov. Sama-sama Mauka. Ella, makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Mauka. Saya pikir ini seru ya. Seru banget ini. Kita bahas-bahas, tapi kasihan juga nanti kemakan pulsanya nih. Udah lewat berapa menit. Mungkin ada yang mau satu kali lagi. Siapa yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan aja. Mbak Ella, saya Ya. kok nemu ayat Alkitab ini, cuma saya kan kurang paham ya, tapi saya percaya bangsa kita ini bangsa imamat ya, bangsa pilihan, pilihan yang rajani. Bangsa kita itu pilihannya Tuhan, ujung bumi ya, yang berbunyi begini, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya tanya Google, ternyata bangsa kita ini termasuk bangsa pilihan Tuhan loh, Mama Ella. Jadi kita nggak usah perlu takut dengan krisis ekonomi, yang bagaimana dunia akan gelap tahun 2003, kita yakin anak Tuhan nggak akan kekurangan dalam segala hal.
Itu sih pemahaman saya ya. Apakah ini benar apa enggak, saya serahkan ke senior-senior kita yang memahami firman ini deh. Seperti itu Mama Ella, Bu Olga, Mama Oka, tolong dijabarin nih firman ini benar enggak? Saya ada feeling tiba-tiba nemu firman ini. Seperti itu, dan Bu Nova juga yang lebih tahu mungkin ya masalah dunia ya, global dunia ini ya. Seperti itu. Jadi kita ibu-ibu, kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan takut dengan gosip-gosip yang tadi Bu Nova bilangin. Karena bangsa kita ini bangsa pilihan Tuhan. Jadi tetap kita andalkan Tuhan, selalu berdoa dengan doa syafaat itu yang luar biasa kan, para pekerja HOJ itu memang luar biasa doa-doanya. Cuma itu aja Ibu yang saya pahami dan mengerti di firman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Bu Olga sekaligus menjelaskan dari Bu Emilia, melengkapi maksudnya. Silakan Bu Soalnya isinya Olga. Pastor Nova nih. Kalau dibaca konteksnya, Ibu, kalau tadi ya, ini kamu bangsa terpilih, kalau dibaca dari ayat dari atasnya, itu adalah sebenarnya bangsa Israel. Tapi kita ini adalah kan anak-anak pilihan Tuhan yang dicangkokkan ya. Kita bukan umat asli sebenarnya. Tapi karena bangsa pilihan Tuhan menolak Tuhan Yesus, kita ini dicangkokkan. Kita menjadi bangsa pilihannya. Nah, kalau dibilang bangsa Indonesia itu bangsa pilihan Tuhan, amin. Kita imani itu. Tapi kenapa bangsa Indonesia bisa jadi bangsa pilihan Tuhan? Itu karena ada kita, orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, gitu ya. Jadi kalau dibilang, ya kita bangsa pilihan Tuhan, bangsa Indonesia bangsa pilihan Tuhan, amin, gitu. Karena ada kita, makanya kitanya nggak boleh lengah, kitanya harus tetap ada di dalam Tuhan. Karena kita ini bukan bangsa asli loh, bukan pokok yang asli. Kita pokok yang dicangkokkan. Tapi karena kita dicangkokkan, Tuhan bilang kamu ini bangsa pilihan. Gitu, bangsa yang terpilih. Nah, ya hari ini saya diberkati banget ya sama Ibu Nova ya. Kita ini kan ibu-ibu udah mulai banyak pikir ya, nanti gimana, ini gimana, saya aja mulai berpikir gitu ya. Tapi puji Tuhan sih, malam ini salah satunya saya dikuatkan juga ya, dengan gini, kita tuh mikirin yang besar gitu, resesi dunia, bangsa itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya harga makanan naik, ini naik, sebenarnya porsinya mengecil, ya bagus juga buat kita biar diet ya. Jadi kita bisa lebih langsing harusnya, nggak perlu beli baju lagi. Jadi efeknya banyak sebenarnya gitu. Jadi ibu-ibu, puji Tuhan ya kita banyak diberkati. Kalau ibu-ibu mau belajar lebih banyak, bisa bertanya sama Bu Nova hari Minggu. Beliau available dari jam 9 pagi sampai 9 malam kalau mau ya appointment, boleh nanya-nanya. Saya sering nanya sama Bu Nova, Bu Nov kalau ini bagaimana investasi begini gimana ya, karena kan beliau ada di marketplace yang tahu oh nanti bangsa ini prediksinya gimana, layoff karyawan banyak di mana gitu. Nah jadi kita banyak belajar, kita perlu banyak tahu. Kita seringkali kita tuh dapat WA grup yang menakutkan ya. Ini loh tahun ini ya. Jadilah kita terpengaruh. Nah, ibu-ibu hari ini puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya lihat semangat, exciting dengar kabar, dengar firman Tuhan. Yang penting tahun 2023 kita dekat sama Tuhan. Itu aja. Kita udah lalui loh masa pandemi 2,5 tahun, masa yang nggak enak. Bersama Tuhan kita bisa jalanin. Nah, tahun 2023 jangan kendor itunya gitu. Itunya yang jangan kendor. Kita harus pegang tangan Tuhan kuat-kuat karena namanya kita makin dewasa, pergumulan makin banyak dan lebih banyak yang dipercayakan, lebih banyak yang dituntut. Nah, yang dituntut ini kadang-kadang menjadi pergumulan buat kita, proses buat kita. Kadang kita pengen terima banyak, tapi kita nggak mau dituntut banyak. Itu masalahnya. Nah, ibu-ibu, kayaknya udah malam. Malam ini kita tutup dengan doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama ibu-ibu di GBI HOJ. Terima kasih kami mendapat pelajaran yang banyak hari ini. Terima kasih Roh Kudus terus berbicara walaupun sharing malam ini sudah selesai, tapi Tuhan Yesus Roh Kudus bicara terus buat kami para wanita di HOJ, biar kami lebih bijaksana lagi ya Tuhan. Kami masuk 2023 bersama dengan Tuhan. Kami nggak takut karena kami ada bersama dengan-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin kami. Kami juga nggak mau pikir overthinking ya Tuhan. Kami hanya mau pikirkan apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang patut kami pikirkan ya Tuhan. Dan kami mau terus berani bersama dengan Tuhan, terus berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih hamba berdoa, Engkau memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kelola semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami baik, keuangan kami baik. Tidak ada pengeluaran yang tidak perlu. Semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Beri kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Ibu Nova yang sudah memberkati kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari ibu-ibu buka hati, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Thank you Bu Noh. Thank you Bu Emily. Ibu, terima kasih semua. Bu Emily. Tuhan berkati. Sehat, makasih semuanya. Terima kasih Bu Lucy. Bu Rima, Bu Desi, Bu Jen. Kita foto Ya, ya. Mama, Tuhan berkati. Oke, Bu Diana, Tuhan berkati. Tuhan berkati Mauka. Terima kasih Mano. Sehat-sehat Mama Uka. Ya, semuanya Bu Emily. Mama Uka habis Terima kasih. habis konser. Mama Ella. Sama-sama Bu Tati. Terima Bikin kasih. live. Bu Saragi. Oke. Fitri, Bu Lena. Semoga Bu. Tuhan berkati Bu Tasi. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Sampai ketemu hari Minggu. Sampai hari Minggu semua. Sampai hari Minggu. Bu Lucy, Bu Angel. Ya, sama-sama. Ya, Siapa yang host nih? nanti Ocha share. Oke, siap-siap ibu-ibu. Tuhan berkati. Dah. Dadah.